Banyuwangi, Jawa Timur. Pagi yang seharusnya tenang di desa Sumbersari berubah menjadi kepanikan massal ketika seorang petani menemukan sebuah karung mencurigakan di ujung pematang sawah. Awalnya disangka karung pupuk atau sampah buangan, namun bau menyengat yang menembus udara pagi membuat para petani mundur dengan wajah pucat. Ketika karung itu dibuka, tubuh manusia ditemukan di dalamnya, tertumpuk seadanya, tanpa identitas, dengan luka di kepala yang menandakan kekerasan sebelum kematian. Penemuan itu mengguncang seluruh Purwoharjo, bukan hanya karena mayat dibuang di sawah, tetapi karena metode pelaku yang begitu rapi, seakan ia tahu persis bagaimana menghapus jejaknya di tengah desa yang sunyi. Siapa korban sebenarnya? Mengapa tubuhnya dibungkus rapi dan dibuang di tempat yang begitu terpencil? Dan yang paling mengerikan, apakah ini ulah orang luar, atau seseorang yang selama ini hidup di antara warga desa sendiri? Sebuah kasus kriminal yang tampak sederhana perlahan berubah menjadi rangkaian penyelidikan mendalam, membongkar hubungan gelap, konflik pribadi, dan sisi kelam dari kehidupan desa yang selama ini tampak damai di permukaan. Fajar baru saja menyingkap langit Banyuwangi ketika embun masih menggantung di pucuk-pucuk padi. Di desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo, suara ayam jantan bersahut-sahutan dari pekarangan rumah warga. Kabut tipis turun perlahan, merayap di antara pematang sawah yang basah. Hari itu adalah hari biasa bagi para petani. Bau lumpur, dingin pagi, dan suara gemerisik dedaunan yang bergerak oleh angin laut dari arah selatan. Samsuri, petani berusia 54 tahun, memanggul cangkulnya sambil berjalan pelan melewati pematang sempit. Ia lahir dan besar di desa ini. Setiap jengkal tanah sawah ia hafal, dari mana air mengalir, di mana posisi batuan besar yang tersembunyi, sampai tempat ular biasanya keluar saat musim hujan. Tapi pagi itu sesuatu terasa berbeda. Udara lebih pengap dari biasanya, seperti menyimpan bau yang tidak semestinya. "Loko koyo bau busuk yo," gumamnya pelan. Bau itu samar, mencampur dengan bau lumpur, namun cukup membuatnya berhenti sesaat dan mengernyitkan dahi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber bau, namun tidak menemukan apapun. Ia mengira mungkin ada bangkai tikus atau musang mati di sela-sela pematang. Ia mengabaikannya dan melanjutkan langkah. Namun setelah berjalan beberapa meter, bau itu semakin jelas, lebih menyengat, lebih berbentuk, seakan datang dari suatu titik tertentu. Samsuri berhenti lagi. Perasaannya mulai tidak enak. Bau seperti ini bukan bau bangkai hewan kecil. Ini lebih kuat, lebih tajam. Seperti ada sesuatu yang berusaha ditutupi namun tetap lolos keluar. Ia menoleh perlahan ke arah paling ujung dari blok sawahnya, sudut yang jarang ia datangi karena letaknya paling jauh dari aliran sungai irigasi. Di sana, di bawah sebuah pohon johar besar yang berdiri sendirian, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah karung goni besar, setengah basah oleh embun, terikat rapat pada bagian atasnya. Karung itu tampak baru. Bukan karung pupuk milik para petani. Bukan pula karung gabah. Samsuri mematung. Karung opo iki? Sopo seng buang barang neng sawah? Ia merasakan tengkuknya meremang. Sebagai petani yang sudah puluhan tahun bekerja di sawah, ia tahu barang buangan apapun yang muncul tiba-tiba biasanya berarti masalah. Namun pagi masih gelap, matahari baru terbit, dan tidak ada siapapun di sekitar. Ia menelan ludah. Ia mendekat. Setiap langkah mendekat, bau itu semakin kuat, busuk, pahit, dan membuat perutnya mual. Langkahnya melambat. Karung itu tampak menggelembung pada salah satu sisinya, seakan ada sesuatu yang cukup besar di dalamnya. Ia berhenti 1 meter di depan karung itu. Kok yo mencurigakan banget. Tangan Samsuri gemetar saat meraih ujung karung. Talinya kuat, diikat dengan simpul ganda, bukan simpul petani biasa. Talinya juga bukan tali rafia yang umum digunakan di desa. Ini lebih tebal, kasar, biasa dipakai untuk mengikat barang-barang berat. Samsuri menarik sedikit karung itu untuk melihat apakah bisa dipindahkan. Ia langsung menjatuhkan diri mundur. Karungnya sangat berat. Berat seperti tubuh manusia. Lututnya terasa lemas. Bau busuk itu kini menusuk langsung ke hidungnya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Untuk beberapa detik ia mencoba mengatur napas, memaksa dirinya tenang meski seluruh bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka simpul itu. Tali basah oleh embun membuatnya sulit dilepas. Ia menarik lebih kuat.
Seret. Ikatan terbuka. Ia membuka sedikit mulut karung untuk melihat apa isinya. Dan seketika tubuhnya menegang. Mulutnya membeku dalam posisi terbuka tanpa suara. Ia terjatuh ke belakang. Kedua tangannya menahan tubuhnya di tanah berlumpur. Di dalam karung itu, sepasang kaki manusia. Kulitnya pucat, sebagian menghitam, sebagian lagi tampak lebam kebiruan. Kakinya masih lengkap, masih berupa tubuh manusia utuh. Hanya posisinya kaku dan disusun terburu-buru. Ada celana jeans masih melekat di salah satu kaki. Bau menyengat langsung menusuk, membuat Samsuri spontan menutup hidung dan memalingkan wajahnya. Namun matanya tetap melihatnya. Ia tidak mampu mengalihkan pandang. Tubuh manusia. Benar-benar manusia. Suaranya pecah, melengking ketakutan. Astagfirullahaladzim. Iki Wong. Iki Wong tenan. Tangan dan kakinya bergetar hebat. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa bangkit dan berlari. Ia tidak peduli cangkulnya jatuh. Tidak peduli sandalnya terlepas. Ia berlari ke arah jalan desa sambil berteriak. Tolong! Wong mati! Ono wong mati neng sawah! Suara teriakannya menggema di antara hamparan padi. Dalam hitungan menit, beberapa petani lain berlari menghampiri. Ada yang masih membawa sabit, ada yang masih memakai sarung, ada yang baru turun dari motor. Mereka berhenti ketika melihat karung itu dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Di desa kecil seperti ini, penemuan karung misterius bukan hal biasa. Banyak yang pernah mendengar cerita tentang mayat karung dari berita televisi, tapi jarang, sangat jarang, melihatnya sendiri di depan mata. Masuri, iki beneran mayat TA? Tanya salah satu petani, suaranya bergetar. Aku ra endelok awak kabeh. Tapi aku weru sikile. Sikil wong, rek. Beberapa petani menutup mulut mereka. Ada yang mundur. Ada yang langsung mematikan rokoknya karena tiba-tiba merasa sesak. Ada yang langsung mengeluarkan ponsel karena tahu ini perlu dilaporkan. Sementara itu Samsuri masih sulit bernapas. Dadanya naik turun cepat. Seorang pemuda desa akhirnya menekan tombol panggilan darurat. Pak, di sawah Sumbersari, ketemu karung isine, jenazah, kayak mayat. Pak, cepat datang. Tidak sampai 15 menit, suara sirine mobil patroli terdengar dari kejauhan. Dua petugas dari Polsek Purwoharjo datang lebih dulu. Mereka langsung memasang garis polisi, memblokir area pematang, dan meminta warga menjauh. Ketika salah satu petugas membuka sedikit mulut karung dengan sarung tangan lates, ia hanya menghela napas panjang dan menutupnya kembali. Ini mayat manusia, katanya tegas. Kita tunggu tim Inafis dan Polresta. Tidak lama kemudian, mobil Inafis datang, disusul Kapolsek, dan kemudian tim dari Polresta Banyuwangi. Mereka membawa perlengkapan lengkap, kamera TKP, penanda bukti, sarung tangan, masker, dan papan pemeriksaan. Warga semakin banyak. Suara bisik-bisik makin liar. Sopo yo seng tega buang mayat neng sawah koyo ngene. Korban pembunuhan iki mesti. Pancen wisra aman saiki. Petugas meminta kerumunan menjauh. Pemeriksaan detail mulai dilakukan. Tim Inafis memotret karung dari berbagai sudut. Bau busuk semakin menyebar, membuat beberapa petugas harus menutup masker lebih rapat. Ketika karung dibuka sepenuhnya, terlihat tubuh laki-laki dewasa, diperkirakan berusia 20-an. Wajahnya sulit dikenali karena adanya luka memar dan lebam, meski belum sampai tahap pembusukan berat. Tubuhnya tampak seperti dipindahkan tidak lebih dari 24-36 jam sebelum ditemukan. Tidak ada kartu identitas, tidak ada dompet, tidak ada ponsel, hanya pakaian seadanya, jeans warna gelap dan kaos hitam yang sudah robek sebagian. Selain luka memar di kepala, tidak tampak luka tusuk atau sayatan. Namun ada tanda berwarna gelap di punggung dan dada, bisa jadi akibat pukulan benda tumpul. Kapolsek duduk jongkok di samping karung, memperhatikan posisi tubuh. Satu orang atau lebih? Tanya salah satu penyidik. Kalau hanya satu pelaku, memindahkan tubuh sebesar ini butuh tenaga besar, jawab petugas lain. Tapi bisa saja satu orang kalau dia kuat atau motifnya spontan. Kapolsek mengusap kening. Lokasi pembunuhan? Tanya penyidik. Belum tentu di sini.
Karung ini bersih dari lumpur sawah. Tanah yang menempel di karung sedikit berbeda warnanya. Petugas lain menambahkan, tali pengikatnya juga bukan tali sawah. Ini tali industri berat, biasanya untuk barang atau kolong truk. Kapolsek berdiri, menghirup napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau mayat ditemukan rapi begini, berarti seseorang ingin membuangnya tanpa jejak." Petugas mencatatnya. Di pinggir garis polisi, warga desa masih menonton dengan wajah pucat dan tegang. Samsuri duduk di bawah pohon johar. Wajahnya pucat, kakinya masih gemetar. "Masih kuat, Pak Samsuri?" tanya seorang petugas medis yang memeriksanya. Samsuri mengangguk pelan. Petugas mengangguk, menepuk bahunya sebentar, lalu kembali ke area TKP. Di langit, matahari mulai naik perlahan, menghangatkan sawah luas yang masih dipenuhi kabut menempel di dedaunan. Namun suasana pagi itu tidak lagi seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada lagi suara canda para petani. Tidak ada lagi teriakan anak kecil yang biasanya main layangan. Yang tersisa hanya keheningan berat. Dan sebuah karung besar yang kini menjadi pusat perhatian seluruh desa. Ketika tim Inafis mengangkat karung dan memasukkannya ke kantong jenazah, Kapolsek berkata lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Siapapun korban ini, dia pasti berasal dari suatu tempat yang tidak jauh dari sini." Penyidik bertanya, "Kenapa yakin begitu, Pak?" Kapolsek menatap pematang sawah yang panjang dan sepi. Karena orang Banyuwangi tidak membuang mayat jauh-jauh. Mereka selalu memilih tempat yang mereka kenal. Ucapan Kapolsek itu masih menggantung ketika seluruh tim penyidik bergerak memetakan area sekitar sawah Sumbersari. Angin pagi mulai mengeringkan embun di pucuk padi, namun hawa dingin tetap menguasai pematang. Setelah jenazah dibawa ke RSUD Blambangan untuk keperluan otopsi, fokus penyelidikan beralih pada dua hal pertama, mencari saksi dan menelusuri kemungkinan jalur pembuangan. Kapolsek Rendra bersama Kanit Reskrim, Ibda Bagas Arifianto, berjalan perlahan melewati pematang menuju titik di mana karung itu ditemukan. Polisi garis pertama sudah membersihkan area dari kerumunan warga, namun papan-papan penanda bukti masih menancap di tanah berlumpur. Bagas jongkok, mengamati bentuk cekungan di tanah yang tampak lebih dalam daripada tapak kaki petani. "Ini bukan langkah petani, Pak," katanya sambil menunjuk bentuknya. "Sepatunya berat, solnya dalam, seperti sol sepatu kerja atau sepatu proyek." Kapolsek mengangguk. Tidak banyak pekerjaan malam di desa ini. Paling hanya penjaga gudang beras dan pengantar ayam. Tapi sol sepatu seperti ini, bukan milik mereka. Bagas bergerak ke samping, mengamati rumput yang patah. Rumput di sini terinjak dua kali. Pertama saat dia membawa karung, kedua saat dia pergi. Tapi, Pak, ia menunjuk ke arah lain. Tidak ada bekas roda kendaraan. Tidak ada alur ban. Tidak ada tanda kendaraan mendekat. Kapolsek menatapnya tajam. Artinya karung itu dibawa dengan cara dipanggul. Bagas mengangguk pelan. Dan pelakunya pasti tahu jalan setapak masuk ke sawah tanpa meninggalkan jejak roda. Dua petugas Inafis datang membawa tablet dengan hasil pemetaan awal drone kecil yang diterbangkan tadi pagi. Mereka memutar layar ke arah Kapolsek. Gambarnya menunjukkan jalur setapak yang mengarah langsung ke jalan kecil di sisi selatan desa. Tidak ada rumah warga di sepanjang jalan itu, hanya gudang kayu tua bekas tempat menyimpan alat pertanian. Pelaku datang dari arah selatan, kata petugas Inafis. Lalu berjalan melewati sisi pohon johar dan berhenti tepat di lokasi karung ditemukan. Setelah itu dia kembali melalui jalur yang sama. Kapolsek mengusap dagunya. Jadi dia memilih jalur yang aman, minim saksi, dan cukup gelap saat malam hari. Di samping mereka, Samsuri masih duduk dengan selimut di bahunya. Petugas medis menemaninya. Ia sudah pulih sedikit, meski wajahnya masih terlihat pucat. Rendra menghampirinya. "Pak Samsuri, saya tahu ini berat, tapi saya ingin memastikan beberapa hal." Samsuri menatap polisi itu dengan mata lelah. "Iya, Pak. Silakan. Ketika Anda datang pagi tadi, apakah karung ini sudah dalam posisi seperti itu? Atau sempat bergeser? Misal, ada tanda diseret?" Samsuri menggeleng. "Tidak, Pak. Ketika saya lihat pertama kali, karung itu sudah berdiri seperti itu.
Saya tidak melihat ada bekas seretan di tanah. Bagas mencatat cepat. Kapolsek melanjutkan, apakah Anda pernah melihat orang asing mondar-mandir di sekitar sawah dalam beberapa hari terakhir? Tidak pernah, Pak. Yang lewat sini biasanya hanya petani desa. Orang luar jarang berani masuk sawah jam-jam gelap. Jawaban itu mempersempit kemungkinan. Dalam banyak kasus, pembuangan mayat dilakukan malam hari menggunakan kendaraan. Tetapi di sini tidak ada jejak roda, tidak ada bekas rem, dan tidak ada kebisingan yang dilaporkan warga. Di desa kecil, suara truk atau motor besar pada dini hari biasanya terdengar jelas, namun tidak ada seorang pun yang melapor. Artinya pelaku memilih metode senyap, meminimalisir bunyi, dan membawa mayat dengan cara manual. Bagas membuka kantong bukti kecil yang ia temukan beberapa meter dari lokasi penemuan. Sehelai serat kain tipis berwarna abu-abu gelap. Terlihat kusut. Beberapa bagiannya robek. Kami menemukan ini tersangkut di ujung rumput, Pak, kata Bagas. Rendra mengambilnya menggunakan pinset. Teksturnya tidak seperti kain baju biasa. Lebih tebal, lebih kaku. Ini bukan serat pakaian korban, kata Bagas. Kita sudah cek. Bajunya korban berwarna hitam. Ini warna abu-abu. Bisa jadi jaket atau baju luar milik pelaku. Kapolsek menatap serat kain itu lama. Kirim ke lab forensik. Paling tidak kita bisa mengetahui jenis kainnya dan apakah ada DNA menempel. Di sekitar pematang, petugas forensik lain menemukan sesuatu yang menarik. Tanah berwarna sedikit lebih gelap di sepanjang jalur setapak. Ketika mereka mengambil sampel dan membawanya ke wadah kecil, mereka menemukan komposisi tanah tersebut berbeda dari tanah sawah Sumbersari. Struktur partikelnya lebih halus dan tidak berpasir. Pak, tanah ini bukan dari lokasi sawah, jelas salah seorang petugas. Beda warna, beda kadar air, dan lebih lembut. Ini tanah dari tempat lain. Kapolsek menoleh. Berarti karung itu sempat diletakkan atau diturunkan di tempat lain sebelum dibawa ke sini. Bagas menambahkan, dan tanah ini jenis tanah pekarangan, bukan tanah sawah. Bisa saja dari halaman belakang rumah, atau area dengan permukaan keras yang sering diinjak manusia. Kapolsek langsung menyambung, cari lokasi dengan jenis tanah seperti itu dalam radius 3 km. Kita buat peta overlay nanti sore. Penyidik lain memanggil dari jarak beberapa meter. Pak, kami menemukan jejak kecil di bawah akar pohon johar. Seperti potongan plastik yang terlepas. Mereka semua bergerak menuju pohon itu. Di bawah akar pohon yang menonjol, terlihat serpihan plastik putih transparan, kusut, setipis lembar kemasan. Bagas mengambilnya dengan pinset. Itu plastik cling wrap, Pak, katanya. Biasa untuk membungkus sesuatu sebelum dimasukkan ke karung. Kapolsek menatapnya serius. Artinya pelaku berusaha mengurangi bau sebelum membawanya ke sini. Hal itu membuat semuanya menjadi lebih jelas. Pelaku tidak panik. Pelaku tidak gegabah. Pelaku sempat membungkus tubuh korban sebelum memasukkannya ke karung. Pelaku membawa karung itu tanpa kendaraan. Pelaku menghindari lokasi yang terang atau ramai. Semua itu menggambarkan seseorang yang sangat mengenal daerah ini, bukan pembunuh untung-untungan. Sementara penyidik bekerja, warga masih berdiri jauh di belakang garis polisi, berdesakan, berbisik satu sama lain. Beberapa wajah tampak pucat, beberapa tampak khawatir. Desa Sumbersari jarang menghadapi kasus kriminal yang besar. Kehadiran polisi lengkap dengan peralatan forensik membuat suasana terasa tegang. Di tengah kerumunan, seorang perempuan paruh baya tampak cemas. Namanya Bu Ruminah, pemilik warung kecil dekat jalan desa. Ia menghampiri polisi yang berjaga. Pak, semalam saya dengar suara langkah orang lewat depan warung saya. Suaranya berat, seperti membawa beban. Polisi langsung mencatat. Jam berapa? Sekitar jam 3 dini hari, Pak. Ada kendaraan lewat? Tidak ada sama sekali. Suara orang bicara? Tidak ada. Hanya suara kaki menyeret. Tapi bukan menyeret benda. Lebih seperti langkah orang yang kelelahan. Kapolsek mencatat itu dalam pikirannya. Jam 3 dini hari. Sepi. Seseorang berjalan dengan beban berat. Mengarah ke sawah. Setelah mencatat keterangan saksi,
Kapolsek berdiri di tepi sawah dan menatap hamparan padi yang bergoyang pelan ditiup angin. Matahari sudah sepenuhnya naik, tidak ada awan gelap, namun suasana tetap terasa suram. Bagas mendekat. "Pak, mengingat kondisi tubuh korban, kita bisa memperkirakan waktu kematiannya. Otopsi nanti mungkin memperjelas, tapi perkiraan kasar, korban meninggal antara 24-36 jam sebelum ditemukan." Kapolsek menatap hamparan sawah sejenak kemudian menjawab, "Jadi korban masih hidup 2 hari lalu. Berarti kita mengincar waktu kejadian yang sempit." Bagas mengangguk. Dan yang membuat saya heran, tidak ada tanda penganiayaan berat, tidak ada luka senjata tajam, tidak ada tanda ikatan di pergelangan tangan atau kaki. Kapolsek menarik napas panjang. Ini bukan pembunuhan impulsif. Korban tidak dianiaya secara brutal. Korban mungkin mati di tempat lain dan dipindahkan tanpa niat menampilkan kekerasan mencolok. Bagas menambahkan, atau mungkin korban dibiarkan mati, tanpa perlawanan, tanpa suara. Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Kapolsek menutup buku catatan kecilnya. "Baik, kita punya jalur pelaku, perkiraan waktu kematian, dan bukti awal yang mengarah pada seseorang yang sangat memahami desa ini." Ia menatap Bagas. "Sekarang kita mulai dari yang paling dasar." Bagas mengangguk. "Profil korban dulu, Pak." "Betul," jawab Kapolsek. "Sebelum kita bicara pelaku, kita harus tahu siapa yang mati." Tim forensik yang sejak tadi berada di bawah tenda biru segera memanggil Raka dan Kapolsek. "Pak, kami sudah dapat sebagian sidik jari yang masih utuh," kata dokter forensik itu sambil menunjukkan foto tangkapan kamera makro. "Kami kirim ke Polres lewat jaringan identifikasi cepat. Datanya sudah naik." Kapolsek mencondongkan tubuhnya. Hasilnya, korban laki-laki, usia 24, nama, Ferry Ananta, warga Dusun Kerajaan, Desa Purwoharjo. Sejenak, seluruh petugas saling pandang. Identitas yang jelas selalu membuat suasana berubah. Misteri yang tadinya berat kini memiliki wajah, alamat, dan kemungkinan motif. "Alamatnya dekat sini, Pak," ucap Bagas. "Kurang lebih 5 kilometer dari lokasi sawah." Kapolsek menarik napas pelan. "Baik, kita mulai dari keluarganya. Raka, Bagas, dampingi tim untuk verifikasi dan menanyakan kapan terakhir kali Ferry terlihat." "Siap, Pak." Kapolsek lalu menatap kembali ke arah sawah, ke karung kotor yang kini sudah diamankan sebagai barang bukti. "Kalau korban tinggal tidak jauh dari lokasi pembuangan," katanya pelan, "berarti pelaku hampir pasti seseorang yang mengenal daerah ini. Dan kemungkinan, mengenal korban juga." Penyelidikan kini memiliki arah yang jauh lebih jelas, bukan lagi menebak dari 4 desa secara acak, melainkan mengupas langsung kehidupan korban, siapa yang dekat dengannya, siapa yang membencinya, dan siapa yang punya alasan untuk memastikan Ferry Ananta tidak pernah pulang lagi. Jalan kecil menuju Dusun Kerajaan, Desa Purwoharjo, masih basah oleh hujan dini hari ketika mobil polisi perlahan memasuki wilayah itu. Rumah-rumah pendek dari bata merah tampak tertutup rapat. Beberapa warga yang duduk di teras langsung berdiri ketika melihat rombongan polisi lewat. Embusan angin membawa aroma tanah basah dan asap kayu dari dapur-dapur rumah penduduk. Kapolsek Rendra turun lebih dulu, diikuti Ibda Bagas, Raka, dan 2 penyidik lainnya. Mereka berjalan menyusuri gang sempit yang menanjak sedikit menuju rumah keluarga Ferry Ananta, rumah sederhana berpagar bambu, dengan halaman kecil tempat beberapa pot tanaman ditata rapi. Di depan rumah, seorang wanita paruh baya sedang menyapu lantai teras. Ketika melihat polisi datang, sapunya berhenti. Mata wanita itu langsung bergetar, dan ia memegang dadanya dengan kedua tangan. "Bu, apakah benar ini rumah keluarga Ferry Ananta?" tanya Kapolsek pelan. Sang ibu, Sukesi, tidak langsung menjawab. Matanya memerah. Wajahnya seolah sudah mengerti tanpa perlu diberi penjelasan. Ia mempersilakan rombongan masuk dengan langkah yang goyah. Di ruang tamu yang sederhana, hanya ada meja kayu kecil, kalender dinding, dan 2 kursi plastik. Suasana langsung berubah hening. Ibu Ferry duduk perlahan, masih memegang ujung kerudungnya seperti berusaha menenangkan diri. "Bu Sukesi," ujar Kapolsek dengan suara lembut, "kami perlu memastikan beberapa hal terkait Ferry."
Tadi pagi kami menemukan seseorang di sawah Sumbersari. Kami butuh konfirmasi ibu untuk memastikan identitas. Tangan Bu Sukesi gemetar. Ferry? Bagas mengeluarkan foto pakaian korban dan gelang kecil yang ditemukan di pergelangan tangan. Saat melihat gelang itu, gelang karet hitam polos, air mata Sukesi langsung jatuh. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar keras. Itu punyanya Ferry, Pak. Dia pakai itu sejak SMA. Dia gak pernah lepas. Rendra menundukkan kepala sebentar. Bu, kami turut berduka. Tangis pecah seketika, menggetarkan dinding rumah yang sempit itu. Tetangga berdatangan, berdiri di depan pintu namun tidak berani masuk. Bagas memberi isyarat agar mereka menunggu di luar sementara tim memberikan ruang kepada keluarga. Setelah beberapa menit, ketika Sukesi sedikit lebih tenang, Kapolsek mulai bertanya pelan. Bu, kapan terakhir kali ibu melihat Ferry? Sukesi menghapus air mata di pipinya. 2 malam lalu, Pak. Dia pulang sebentar ambil jaket. Katanya mau ke bengkel untuk ketemu teman kerjanya. Biasanya jam 9 malam dia sudah pulang. Tapi malam itu tidak. Apakah Ferry pernah bilang sedang bermasalah dengan seseorang? Tanya Bagas. Sukesi menggeleng. Tidak pernah cerita apa-apa. Pak, Ferry anaknya baik. Kerja di bengkel motor dekat pasar. Gajinya tidak besar, tapi cukup buat bantu saya dan bapaknya. Bapaknya di mana sekarang, Bu? Potong Rendra. Di Jember, Pak. Kerja bangunan. Ferry biasanya kirim kabar tiap hari kalau bapaknya sedang di luar kota. Penyidik mencatat semuanya. Bu, apakah Ferry punya teman dekat? Seseorang yang sering dia temui? Sukesi terdiam. Mulutnya bergerak sedikit, seperti ragu mengatakan sesuatu. Ada, Pak, tapi saya tidak tahu namanya. Perempuan. Ferry sering jemput dia depan gang sini. Saya tidak pernah lihat jelas wajahnya. Cuma, beberapa kali saya dengar tetangga bilang, perempuan itu sudah menikah. Rendra dan Bagas saling menatap. Benang merah itu mulai terlihat. Bu, lanjut Kapolsek. Apakah dalam beberapa bulan terakhir Ferry pernah cekcok dengan seseorang? Atau ada yang datang ke rumah mencarinya? Sukesi menggeleng cepat. Tidak ada, Pak. Tapi 3 hari lalu, malam-malam, saya dengar suara motor berhenti sebentar di depan rumah. Saya intip, hanya satu motor, tapi saya tidak jelas siapa. Setelah itu Ferry keluar sebentar, terus bilang, tak pergi sebentar, Bu. Saya kira hanya ke bengkel. Rendra mencatat, seseorang menjemput Ferry 3 hari sebelum mayat ditemukan. Setelah memastikan kondisi ibu korban stabil, Kapolsek meminta izin untuk memeriksa kamar Ferry. Ruangan itu kecil, hanya ada kasur busa, lemari plastik, dan dinding penuh tempelan poster motorsport. Di meja kecil dekat kasur, ada charger ponsel, potongan kertas kecil, dan gelang karet lain yang warnanya sudah pudar. Bagas membuka lemari, menemukan jaket abu-abu gelap, model yang mirip dengan serat kain yang ditemukan di TKP. Namun ukuran jaket itu kecil, dan warnanya tidak sama persis. Ini tidak cocok dengan serat yang kita temukan, ujar Bagas. Tapi dicatat saja. Di bawah tumpukan baju, Raka menemukan sesuatu yang lebih menarik. Selembar nota kecil dari warkop Pak Soleh, dengan tulisan tangan yang sudah luntur. Jam 22, jangan telat. Tidak ada nama pengirim. Rendra memasukkan nota itu ke kantong bukti. Kita perlu datangi warkop itu. Saat mereka keluar dari rumah, seorang pemuda dari gang sebelah menghampiri rombongan polisi. Wajahnya tampak gugup. Pak, saya mau bilang sesuatu. Soal Ferry. Kapolsek menatapnya serius. Siapa kamu? Saya Ardi, Pak. Teman Ferry di bengkel. Baik. Ardi, kamu tahu sesuatu? Ardi menelan ludah. 2 minggu terakhir, Ferry sering cerita dia dekat sama perempuan dari desa tetangga. Namanya Melati. Dia bilang perempuan itu sering datang ke bengkel. Tapi, Melati itu sudah punya suami, Pak. Siapa suaminya? Tanya Bagas. Ardi mengecilkan suara. Namanya Jumadi. Orangnya pendiam,
Tapi, kuat. Dia kerja bangunan. Badannya besar. Saya pernah lihat dia di bengkel marah-marah waktu lihat Ferry sama Melati ngobrol. Rendra merasa tengkuknya menegang. Seberapa marah? Tanya Kapolsek. Cukup marah sampai Ferry mundur ketakutan. Pak. Tapi Ferry bilang itu cuma salah paham. Ardi lalu menambahkan sesuatu yang membuat semua penyidik terdiam beberapa detik. Pak, malam Ferry hilang. Saya lihat dia boncengan sama Melati. Mereka lewat jalan belakang dekat gubuk sawah Watu Ulo. Jalur yang sama menuju lokasi penemuan karung. Kapolsek menatap Ardi tanpa berkedip. Kamu yakin? Ardi mengangguk cepat. Yakin, Pak. Soalnya saya pulang dari bengkel hampir jam 9 lebih. Ferry sempat melambaikan tangan. Setelah itu saya tidak lihat dia lagi. Bagas menuliskan nama Melati dan suaminya, Jumadi, dalam daftar prioritas wawancara. Ardi, ujar Rendra, apakah kamu tahu apakah Jumadi mengetahui kedekatan Ferry dan Melati? Ardi mengangguk ragu. Kayaknya tahu, Pak. Minggu lalu ada selentingan kabar di Warkop. Ada yang bilang Jumadi sempat bilang, kalau Ferry masih dekat-dekat sama Melati, bakal ada yang dia sesali. Kalimat itu membuat suasana di depan rumah Ferry menjadi lebih tegang. Rendra menatap gang kecil itu, seolah bisa melihat kejadian malam kejadian. 2 orang, jalan gelap, sawah, gubuk kosong, dan sesuatu yang terjadi begitu cepat. Baik, Ardi, kata Kapolsek, kamu bantu kami kalau nanti dipanggil lagi. Ini penting. Ardi mengangguk, kemudian mundur beberapa langkah. Setelah catatan lengkap, tim penyidik berjalan keluar gang untuk kembali ke mobil. Matahari mulai naik, suhu mulai menghangat, namun suasana tetap murung. Bagas memecah kesunyian. Pak, jika semua cerita ini benar, berarti kemungkinan besar kita sedang menghadapi kasus hubungan gelap yang berubah jadi konflik. Kapolsek mengangguk pelan. Iya, tapi kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan. Kita perlu konfirmasi ke bengkel, Warkop, dan tentu saja ke Melati. Rendra berjalan menuju mobil, menatap hamparan rumah penduduk yang tampak normal, padahal menyimpan dinamika rumit yang tidak pernah benar-benar terlihat dari luar. Bagas, katanya pelan, setiap kasus pembunuhan karena cemburu selalu memiliki satu titik yang sama. Apa itu, Pak? Tanya Bagas. Rendra menatap jauh ke jalan desa. Tidak ada yang berniat membunuh di awal. Tapi ada satu momen, satu pukulan, satu dorongan, ketika semuanya meleset dari kontrol. Bagas mengangguk lambat, dan Ferry ada di tengah momen itu. Rendra menambahkan, dan kita akan cari tahu siapa yang tidak bisa mengendalikan emosinya malam itu. Mobil dinyalakan. Mereka bersiap menuju tempat berikutnya. Warkop yang menjadi titik awal rumor, cekcok, dan jejak-jejak hubungan terlarang yang mulai muncul ke permukaan. Banyuwangi tampak tenang dari luar. Namun kasus ini baru saja membuka pintu menuju lingkaran sosial yang lebih gelap dari yang dibayangkan. Mobil polisi melaju pelan meninggalkan dusun kerajaan, melewati deretan pohon kelapa dan persimpangan kecil yang mengarah ke jalan tanah menuju Watu Ulo. Jalan berubah menjadi lebih sempit sebelum akhirnya terbuka pada sebuah tikungan dengan bangunan sederhana berdinding kayu di ujungnya. Sebuah warung kopi kecil dengan papan usang bertuliskan, Warkop Pak Soleh. Tempat itu tidak besar, hanya 2 meja panjang, 5 kursi plastik biru, 1 etalase berisi roti, dan lampu neon yang tampak redup meski hari masih siang. Tapi bagi warga sekitar, Warkop ini adalah pusat kabar, tempat di mana obrolan kecil bisa berubah menjadi rumor besar, dan bisik-bisik bisa menjadi titik awal retaknya hubungan seseorang. Ketika mobil polisi berhenti di depan Warkop, beberapa pelanggan langsung berdiri. Mereka tampak gugup, sebagian menyingkir ke pinggir jalan, sebagian lagi memilih tetap duduk sambil menunduk. Pak Soleh, pemilik warung berusia hampir 60 tahun, keluar dari balik meja dengan tatapan bingung. Tubuhnya kecil, rambutnya memutih, namun matanya tajam, mata seseorang yang terbiasa mengamati tanpa terlalu banyak bicara. Pak Soleh, ujar Kapolsek Rendra sambil memperlihatkan kartu identitas. Kami butuh waktu sebentar. Ini soal Ferry Ananta. Pak Soleh menghela napas, lalu mempersilakan polisi masuk. Silakan, Pak. Saya siap bantu. Suasana Warkop menjadi hening.
Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas dari pelanggan paling ujung, yang tampak lebih gugup dibanding lainnya. Rendra duduk, sementara Bagas dan dua penyidik lain berdiri, memantau sekitar. Warga mulai keluar dari warung dalam diam, menyisakan hanya Pak Soleh dan seorang pegawai muda yang tampak pucat. Rendra memulai dengan pertanyaan paling dasar. Pak Soleh, kapan terakhir kali Anda melihat Ferry? Pak Soleh menatap langit-langit sejenak, mengingat waktu. Kalau tidak salah, 2 malam sebelum dia hilang, Pak. Dia pulang kerja, datang ke sini sekitar jam 8 lebih sedikit. Dengan siapa? Tanya Bagas. Sendirian awalnya. Memesan kopi, duduk di pojok situ. Ia menunjuk salah satu meja. Lalu sekitar setengah jam kemudian, datang seorang perempuan. Rendra memperhatikan perubahan raut wajah Pak Soleh. Ada sedikit keraguan ketika ia mengucapkan kata perempuan. Perempuan itu siapa? Pak Soleh menghela napas pelan. Namanya Melati. Saya tidak pernah tanya detail. Tapi saya tahu dia bukan tinggal di desa ini. Dia datang beberapa kali bersama Ferry. Mereka bicara pelan, tidak pernah ribut di sini. Bagaimana hubungan mereka? Terlihat dekat? Tanya Bagas. Pak Soleh ragu menjawab. Pak, saya ini orang tua. Saya sudah lama lihat macam-macam. Kalau dua orang duduk saling mendekat, tertawa kecil, bahunya hampir bersentuhan, ya saya bisa menebak. Masalahnya, lanjutnya lebih lirih. Melati itu bukan perempuan lajang. Rendra mencondongkan tubuh ke depan. Siapa suaminya? Jumadi, warga desa Gerajagan, kerja bangunan. Orangnya jarang senyum, tapi bukan tukang cari masalah. Bagas bertanya cepat, apakah Jumadi pernah ke sini mencari Ferry? Atau pernah melihat istrinya bersama Ferry? Pak Soleh menatap jendela, seperti mencoba mengingat setiap detik yang terjadi dalam minggu-minggu terakhir. Saya pernah lihat Jumadi berdiri di depan warkop ini. Pak, diam saja. Tidak masuk. Dia melihat ke arah dalam, tapi tidak bicara sepatah kata pun. Itu malam minggu 2 pekan lalu. Rendra mencatat, apa Ferry tahu dia sedang diawasi? Saya rasa tahu. Soalnya setelah Jumadi pergi, Ferry terlihat gelisah. Dia cepat-cepat menghabiskan kopi dan mengatakan harus pulang. Lalu Melati. Dia pergi duluan, sambil sesekali menoleh keluar. Wajahnya pucat. Bagas menyambung, apa malam itu terjadi pertengkaran? Ada cekcok? Pak Soleh menggeleng. Tidak ada pertengkaran di warkop saya. Kalaupun ada cekcok kecil, itu terjadi di luar. Saya tidak lihat. Tapi saya dengar beberapa pelanggan membicarakannya. Rendra mengangkat alis. Membicarakan apa? Pak Soleh menelan ludah sedikit sebelum menjawab. Ada yang bilang, malam itu, Melati sempat ditegur keras oleh suaminya. Bukan di sini, tapi di jalan besar dekat rumah mereka. Bagas menuliskan catatan cepat. Ada saksi yang melihat. Saya tidak tahu siapa tepatnya, Pak. Tapi percayalah, kabar seperti itu cepat sekali menyebar. Dan sejak saat itu, Ferry tidak datang ke sini beberapa hari. Rendra bertanya lagi, apakah setelah itu Ferry pernah terlihat bersama Melati? Pak Soleh mengangguk pelan. Ya, Pak. 1 kali. Malam sebelum Ferry hilang. Suasana langsung berubah tegang. Bahkan pegawai warung yang sejak tadi diam ikut berhenti mengelap gelas. Bagaimana mereka terlihat? Tanya Rendra. Mereka duduk lama. Tidak banyak bicara. Melati terlihat beberapa kali menangis, menyeka matanya dengan tisu. Ferry memegang kepalanya seperti sedang pusing atau stres. Berapa lama mereka di sini? Kira-kira 1,5 jam. Setelah itu mereka keluar bersama. Saya lihat dari celah pintu, mereka berjalan ke arah selatan. Bagas bertanya, arah mana itu? Ke arah jalan kecil menuju Watu Ulo. Jalur yang sepi. Tidak ada lampu jalan. Jalur yang sama disebut Ardi di Dusun Kerajaan. Rendra menatap warung kopi kecil itu seolah sedang memetakan kembali langkah-langkah malam itu. Apakah ada yang mengikuti mereka? Tanya Bagas.
Pak Soleh menggeleng cepat. Tidak ada yang saya lihat. Tapi, ia berhenti, menelan ludah, lalu berkata lebih pelan. Beberapa menit setelah Ferry dan Melati pergi, saya melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Siapa? Seorang laki-laki. Tubuhnya besar. Wajahnya tidak terlalu jelas karena pencahayaan redup. Tapi saya tahu satu hal. Pak Soleh menunduk sedikit. Wajahnya tegang. Dia bukan pelanggan saya. Dan dia bukan warga sini. Bagas menatap Rendra. Kemungkinan besar Jumadi. Rendra tidak langsung setuju. Ia tahu terlalu banyak asumsi bisa menjerumuskan penyelidikan. Ia mengalihkan tatapan ke pegawai muda di samping Pak Soleh yang sejak tadi pucat dan berkeringat. Kamu, ujar Rendra lembut. Kami perhatikan kamu dari tadi tampak gugup. Kamu melihat sesuatu. Pegawai itu menggenggam lep kain di tangannya erat-erat. Saya tidak yakin harus bilang, Pak. Cukup ceritakan apa yang kamu lihat. Dorong Bagas. Pemuda itu menghela napas. Malam Ferry dan Melati duduk di sini. Saya lihat seseorang lewat pelan mengendarai motor bebek. Pelan sekali. Seolah mengintai dari jauh. Ciri-ciri? Tanya Rendra. Motor warna merah. Pengendara pakai jaket abu gelap dan helm hitam full face. Warna jaket abu gelap. Mirip serat kain yang ditemukan di TKP. Setelah lewat, lanjut pemuda itu, motor itu berhenti tidak jauh dari tikungan. Mesin dimatikan. Pengendaranya turun. Dia berdiri lama, mengamati warung dari kejauhan. Pegawai itu menelan ludah. Pak, saya yakin dia mengamati Ferry dan Melati. Rendra bertanya perlahan, kamu tahu siapa dia? Pemuda itu menggeleng. Tidak, Pak. Tapi, saya tidak pernah melihat motor itu sebelumnya. Bagas mencatat. Motor merah, jaket abu, helm full face, mengamati Ferry al Melati. Salah satu penyidik mengangkat tangan. Pak, ada hal lain. Rendra menoleh. Penyidik itu menunjukkan rekaman CCTV dari gapura desa Warkop Pak Soleh. CCTV kecil yang dipasang swadaya warga untuk keamanan jalan malam. Rekaman diputar. Tampak Melati keluar dari Warkop sekitar pukul 21.48. Ferry menyusul 40 detik kemudian. Keduanya berjalan beriringan, menuju arah selatan. 3 menit setelah mereka hilang dari kamera, motor bebek merah melintas pelan, berhenti sebentar, lalu mengikuti arah yang sama. Bagas membeku. Rendra mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Ini baru bukti awal, tapi arahnya sudah mengerucut. Pak Soleh mengangkat tangan sedikit. Pak, saya ingin bilang satu hal lagi. Ya. Sehari setelah Ferry hilang, Melati tidak datang ke Warkop seperti biasa. Tapi suaminya, Jumadi, saya lihat dia lewat depan warung ini pagi-pagi. Wajahnya tegang. Seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Bagas dan Rendra saling menatap lama. Benang merah itu kini bukan sekadar rumor. Ini sudah menjadi jalur bukti yang jelas. Rendra berdiri, menutup buku catatan. Baik, kita perlu bertemu Melati, sekarang. Kalimat itu langsung memecah ketegangan di depan Warkop Pak Soleh. Kapolsek Rendra dan Bagas bergerak cepat menuju mobil patroli, meninggalkan warung yang kini kembali dipenuhi bisik-bisik yang bergulir seperti angin sore di Purwoharjo. Mereka mengarahkan perjalanan ke desa Grajagan, tempat Melati tinggal bersama suaminya, Jumadi. Rute menuju Grajagan melalui deretan kebun pisang, lahan kosong, dan tikungan tajam yang sunyi. Semakin mendekati desa, suasana terasa lebih tebal, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik rumah-rumah kayu. Rumah Melati berada di sudut gang sempit yang menuju ke area persawahan. Ketika rombongan polisi berhenti di depan rumah itu, pintu depan langsung tertutup rapat. Jelas seseorang di dalam menyadari kedatangan mereka. Rendra mengetuk pintu. Melati, ini polisi. Kami ingin bicara sebentar. Tidak ada jawaban. Bagas mencoba lagi. Kami hanya perlu konfirmasi, bukan menuduh. Mohon buka pintunya. Suara langkah terdengar dari dalam, diikuti bunyi engsel tua yang berderit. Pintu terbuka sedikit. Melati berdiri di baliknya,
Wajahnya pucat, rambutnya tidak tertata rapi. Matanya sembab, seperti seseorang yang sudah menangis terlalu lama. "Ada apa, Pak?" Suaranya hampir bergetar. Rendra menatapnya hati-hati. "Kami ingin tanya tentang malam terakhir Anda bertemu Ferry." Melati langsung menurunkan pandangan. Jari-jarinya saling menggenggam seperti berusaha memegang sesuatu agar tetap berdiri. "Sebaiknya kita bicara di dalam," ujar Rendra. Melati membuka pintu sepenuhnya, tetapi sebelum mereka masuk, suara berat dari dalam rumah menggelegar. "Tidak usah. Bicara di luar saja." Jumadi muncul dari ruang tengah. Tubuhnya besar, wajahnya keras, tangan kasarnya memperlihatkan bekas kerja bangunan bertahun-tahun. Tatapan matanya menusuk, bukan marah, melainkan defensif. Seperti seseorang yang tidak ingin dipojokkan. "Pak Jumadi," sapa Bagas singkat, "kami hanya mengumpulkan keterangan." "Saya tahu," jawabnya datar. "Silakan bertanya. Tapi jangan tuduh macam-macam." Rendra berdiri sedikit ke depan. "Kami hanya ingin memastikan kronologi. Berdasarkan saksi, Ferry dan Melati bertemu semalam sebelum Ferry hilang." Melati menutup mulutnya dengan tangan. Rautnya seperti dihantam kenyataan yang sudah ia coba hindari. Jumadi tidak bereaksi, seolah ia sudah tahu. Bagas mengambil catatan kecil. "Benar begitu, Bu Melati?" Melati terdiam lama sebelum mengangguk perlahan. "Kami hanya bicara. Tidak ada apa-apa." "Bicara tentang apa?" tanya Bagas. Melati menatap suaminya sebentar, lalu menjawab dengan suara sangat kecil. "Tentang masalah kami. Tentang dia yang ingin berhenti bertemu saya." Rendra menahan napas sesaat. "Itu informasi penting. Ferry ingin mengakhiri hubungan gelap itu." "Kenapa dia ingin berhenti?" tanya Bagas. Melati terisak ringan. Dia bilang, "Tidak mau merusak rumah tangga saya. Dia merasa bersalah. Dia ingin menjauh." Jumadi mengalihkan pandangannya. Rahangnya mengeras. Rendra bertanya lagi. "Setelah keluar dari warkop, kalian berdua pergi ke arah selatan. Kemana tepatnya?" Melati terlihat sangat takut. Tubuhnya bergetar. "Kami bicara di jalan besar. Lalu dia mengantar saya sampai depan gang ini. Setelah itu dia pergi. Saya pulang." "Jam berapa?" "Sekitar hampir jam 10. "Setelah itu?" tanya Rendra. "Saya di rumah dengan suami saya." Bagas menatap keduanya. "Bolehkah kami melihat pakaian yang Anda berdua pakai malam itu?" Melati langsung panik. "Untuk apa? Tidak perlu, kan?" Rendra mengamati respon itu. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik kegugupan itu, bukan kebohongan besar, tetapi sesuatu yang mengganggu. Namun sebelum Rendra mengambil keputusan, radio HT polisi berbunyi keras. "Pak, tim Inafis menemukan sesuatu di lokasi lain. Kami butuh Kapolsek segera datang." Rendra memberikan tanda pada Bagas untuk melanjutkan keterangan sebentar sebelum mereka pergi. Polisi tidak dapat menahan Melati ataupun Jumadi karena belum ada bukti langsung. Mereka pamit, meninggalkan pasangan itu dalam keheningan yang menyesakan. Lokasi penemuan kedua, gubuk sawah Watu Ulo. Ketika mereka tiba, garis polisi sudah membentang di sekitar sebuah gubuk kayu kecil yang berdiri sendirian di tengah hamparan sawah. Gubuk itu sudah rapuh, atapnya bocor, dan lantainya terbuat dari bambu lama yang mulai patah. Bagas berjalan masuk terlebih dahulu. Bau lembab bercampur bau besi menyambut mereka, tanda yang sangat dikenali oleh penyidik berpengalaman. Di sudut gubuk, petugas Inafis menunjuk ke lantai bambu. "Ini, Pak, tumpahan darah. Sudah kering. Tapi jelas bukan darah hewan." Rendra duduk jongkok, mengamati pola tumpahan. Bentuknya tidak merata, beberapa bagian memercik ke arah dinding. Ada tanda benturan, bukan luka sobek. "Ini lokasi penganiayaan," katanya tegas. Bagas menunjuk ke belakang gubuk. "Dan ada sesuatu lagi, Pak." Di lantai tanah tepat di belakang gubuk, terdapat dua jenis jejak sepatu. Satu jejak ukuran besar, kemungkinan ukuran 42, 43,
Sol sepatu proyek. Satu jejak yang lebih kecil, ukuran 39, 40, sol tipis, cocok dengan ukuran Ferry. Jejak besar itu lebih dalam, menekan tanah kuat. Jejak kecilnya terlihat kacau, seperti seseorang berusaha mundur, terdesak, kehilangan keseimbangan. Ini bukan hanya bukti, ujar Bagas. Ini kronologi awal. Rendra setuju. Korban dan pelaku bertemu di sini. Terjadi perkelahian. Korban terjatuh, lalu dipukul. Petugas Inavis mengangkat benda yang dibungkus plastik, sebuah linggis kecil, panjang sekitar 40 cm, penuh debu dan bercak kering kecoklatan. Semuanya cocok, kata penyidik. Linggis ini ditemukan di bawah tumpukan jerami. Sidik jarinya masih kami proses. Rendra berdiri, menatap ke arah jalur setapak yang mengarah ke desa. Jalur itu sepi, dikelilingi tanaman padi yang mulai menguning. Jika korban dipukul di sini, mengapa mayatnya ditemukan jauh di blok Sumbersari? Salah satu petugas menunjuk ke tanah di dekat akar pohon kecil. Bekas drag, Pak. Jejak seretan. Mayat diseret sekitar 5 meter sebelum kemudian dipanggul. Tanah membentuk alur tipis, bukti tubuh cukup berat diseret sebentar sebelum diangkat. Bagas menatap arah alur itu. Pelaku pasti memiliki kekuatan fisik, dan dia tidak menggunakan kendaraan. Rendra teringat sesuatu. Jejak ini menuju kemana? Petugas memeriksa catatan. Ke jalur selatan, tepat arah rumah Melati dan Jumadi. Sekali lagi, nama itu terasa berat. Bagas menarik napas. Dan rekaman CCTV Warkop memperlihatkan motor bebek merah mengikuti Ferry dan Melati malam itu. Rendra memandang horizon sawah yang luas, lalu berkata pelan, "Kita tidak boleh terburu-buru." Tapi semua arah mulai menunjuk ke satu nama. Seorang petugas datang membawa hasil penelitian tanah. "Pak, ini hasil uji cepat tanah yang menempel di sol jejak sepatu. Tanahnya sama dengan tanah yang ditemukan di karung korban." Rendra diam sesaat. Gubuk sawah ini bukan hanya lokasi perkelahian. Ini lokasi pertama tempat tubuh Ferry diturunkan dan disiapkan untuk dibawa pergi. Bagas menatap gubuk itu dengan ekspresi berat. Jika benar begitu, maka orang yang membawa mayat ke sawah Sumbersari adalah orang yang tinggal dekat sini, atau seseorang yang tahu tempat ini tanpa harus bertanya. Rendra mengangguk. Dan orang seperti itu jumlahnya tidak banyak. Tim forensik masih sibuk memotret, mengukur, dan mengambil sampel tanah ketika Rendra melangkah keluar dari gubuk, menatap cakrawala yang mulai berubah jingga. Ia sudah melihat banyak kasus sepanjang karirnya, tetapi pola ini memiliki sesuatu yang berbeda, bukan pembunuh profesional, tetapi bukan pula pembunuhan spontan sepenuhnya. Ada campuran emosi, dendam, kecemburuan, dan keputusan-keputusan tergesa yang dilakukan oleh seseorang yang merasa terpojok. Dan semuanya mengarah ke satu titik. Malam sebelum Ferry hilang. Malam yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Malam yang tersimpan di balik ketakutan seorang istri dan kemarahan seorang suami. Rendra menutup buku catatannya. "Bagas, kita kembali ke Grajagan. Waktunya bicara serius dengan Jumadi." Mobil patroli melaju cepat di jalanan sempit menuju Grajagan. Langit sudah benar-benar gelap. Hanya diselimuti bias lampu-lampu rumah penduduk yang tersebar jarang. Angin malam menabrak kaca mobil, sementara pikiran Kapolsek Rendra bekerja lebih cepat daripada putaran mesin. Kasus ini tidak lagi terasa seperti investigasi biasa. Jejak darah di gubuk sawah, seretan tubuh di tanah gembur, linggis kecil yang ditemukan di balik jerami, semuanya membentuk gambaran yang semakin mengarah ke satu rumah. Satu pria. Satu hubungan yang retak. Saat mobil berhenti di depan gang rumah Melati, suasana terasa lebih menegangkan dibanding kedatangan pertama. Lampu teras rumah itu mati. Pintu tertutup rapat. Gang sempit yang sebelumnya dipenuhi suara anak-anak kini benar-benar senyap. Bahkan suara jangkrik pun hanya terdengar sayup. Rendra turun dari mobil. Bagas menyusul, memeriksa sisi kiri kanan gang seperti memastikan tidak ada yang mengawasi. Dua petugas lainnya menunggu di belakang untuk antisipasi. Rendra mengetuk pintu. "Jumadi, kami ingin Anda membuka pintu sekarang." Tidak ada jawaban. Bagas mengetuk lebih keras. "Kami tidak datang untuk menuduh.
Kami ingin klarifikasi. Silakan buka pintu. Senja berganti malam sepenuhnya, dan suara langkah di dalam rumah akhirnya terdengar. Pelan, berat, teratur. Engsel pintu berderit perlahan. Jumadi berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak, tatapannya gelap. Tidak ada teriakan, tidak ada protes. Hanya wajah yang terlihat seperti menahan sesuatu, bukan amarah, bukan penyesalan, tetapi semacam kepasrahan yang tampak berkobar di balik ekspresi datar. Melati berdiri beberapa meter di belakangnya, tangan gemetar, wajah penuh ketakutan. Rendra mengambil langkah maju. Jumadi, kami ingin bicara. Sekarang, di dalam. Jumadi tidak mengangguk, tidak menggeleng. Ia hanya membuka pintu lebih lebar lalu berjalan ke ruang tengah. Polisi masuk perlahan, menjaga jarak dan posisi. Rumah itu sederhana. Ruang tamu kecil, meja kayu, rak berisi panci dan peralatan memasak, serta lampu neon redup yang membuat bayangan di dinding bergerak lembut. Melati duduk di sisi ruangan dengan tubuh meringkuk, tidak berani menatap siapapun. Rendra duduk berhadapan dengan Jumadi. Baik, katanya. Kami ingin mengonfirmasi pergerakan Anda pada malam Ferry hilang. Sebelum melanjutkan pertanyaan, Bagas meletakkan map tipis di meja. Di dalamnya ada foto jejak sepatu, foto seretan tanah di belakang gubuk, dan foto linggis yang ditemukan. Jumadi menatap map itu. Kali lama. Tapi ia tidak menyentuhnya. Ini apa? Suaranya berat. Ini bukti yang kami temukan, jawab Rendra. Bukti yang menunjukkan Ferry ada di gubuk sawah Watu Ulo malam itu. Jumadi menggerakkan rahangnya. Saya tahu Ferry. Saya tahu dia dan Melati pernah berhubungan. Tapi saya tidak melakukan apapun. Rendra tidak memotong. Ia membiarkan setiap kata keluar. Baik, lanjut Rendra. Kalau begitu, jelaskan di mana Anda berada antara pukul 9 malam hingga tengah malam. Jumadi terdiam. Ia menatap lantai. Melati memejamkan mata, menahan napas. Di rumah, jawabnya. Saya di rumah. Bersama siapa? Dengan istri saya. Melati langsung menunduk lebih dalam. Bagas memperhatikan itu dengan seksama. Melati, kata Bagas. Apakah benar suami Anda ada di rumah malam itu? Melati tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Tangannya menutup wajahnya. Jumadi menatap istrinya cepat. Jawab saja. Bilang yang benar. Namun justru kalimat itu membuat Melati semakin ketakutan. Bagas pelan-pelan mendekatinya. Bu Melati, ini bukan tentang menyalahkan. Kami hanya meminta kejujuran. Anda tidak akan kami salahkan. Air mata Melati jatuh sebelum ia sempat menghapusnya. Dia tidak ada di rumah, bisiknya lirih. Rendra membungkuk sedikit ke depan. Jam berapa ia pergi? Melati menelan ludah. Sekitar jam, hampir setengah 11. Kemana? Aku tidak tahu. Dia tidak bilang apa-apa. Dia hanya pergi. Lama. Berapa lama? Tanya Rendra. Lebih dari 1 jam. Rendra dan Bagas saling pandang sebentar. Jam setengah 11 hingga hampir tengah malam. Jarak waktu yang sempurna dengan perkiraan kematian dan hilangnya Ferry. Jumadi bangkit berdiri tiba-tiba. Cukup. Jangan tanya istri saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya keluar sebentar untuk menenangkan diri. Menenangkan diri? Ulang Bagas. Di mana? Di pinggir sungai. Tidak ada saksi. Bagas menatapnya tajam. Anda sadar itu bukan alibi. Jumadi mengepalkan tangan. Saya tidak peduli. Itu yang terjadi. Rendra membuka map perlahan. Ia mengeluarkan foto linggis yang ditemukan. Kami menemukan ini. Ada bercak darah. Dan sidik jari samar yang sedang dianalisis. Jumadi menatap foto itu. Dadanya naik turun. Tangannya menggenggam celana. Menahan sesuatu. Rendra membuka foto berikutnya. Jejak sepatu. Sepatu ini ukuran 43. Sol tebal.
Sangat mirip sol sepatu bekerja yang Anda pakai setiap hari. Banyak pekerja memakai sepatu seperti itu, Jumadi menjawab cepat. Benar, sahut Bagas. Tapi jejak itu berasal dari tanah yang sama dengan tanah di pekarangan Anda. Jumadi memejamkan mata. Rendra meletakkan foto berikutnya. Serpihan kain abu-abu gelap yang ditemukan tersangkut di rumput dekat TKP. Kami juga menemukan serat kain. Warnanya sama dengan jaket Anda. Jumadi membuka mata perlahan. Ia menatap foto itu. Lama. Lebih lama dari sebelumnya. Kemudian ia berkata pelan, Anda tidak punya bukti langsung saya menyakiti Ferry. Rendra membalas dengan suara sepelan mungkin. Belum. Ruangan jatuh dalam keheningan yang berat. Bahkan lampu neon terasa bergetar oleh tegangnya suasana. Perlahan, tanpa aba-aba, Melati berdiri. Langkahnya gemetar ketika ia mendekati polisi. Saya ingin jujur, katanya akhirnya, tentang malam itu. Jumadi menatap istrinya tajam. Melati, jangan. Melati mundur sedikit, tapi suaranya tidak berhenti. Saya menunggu dia setelah dia pergi. Saya duduk di ruang tengah. Saya tidak bisa tidur. Melati, bentak Jumadi, tapi suaranya pecah, bukan marah, melainkan takut. Wajah Melati dipenuhi air mata. Ketika dia pulang, bajunya kotor. Ada tanah di lengan dan di celananya. Sepatunya basah. Dia juga mengeluarkan napas berat, seperti habis berlari atau mengangkat sesuatu. Rendra mengangguk pelan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung ke kamar mandi. Lama sekali. Saya tidak pernah lihat dia mandi selama itu. Setelah itu dia cuci bajunya di ember. Bagas bertanya cepat, dia cuci bajunya malam itu. Melati mengangguk. Di mana bajunya sekarang? Saya tidak tahu. Suaranya pecah. Dia buang, mungkin. Atau sembunyikan. Saya tidak tahu. Jumadi memukul meja dengan tangan terbuka. Cukup. Kalian tidak tahu apapun. Rendra berdiri. Suaranya tetap tenang. Kalau begitu, jelaskan di mana pakaian yang Anda pakai malam itu. Jumadi terdiam. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya yang keras perlahan retak oleh tekanan. Buang, katanya cepat. Saya buang. Di mana? Di sungai. Kenapa? Jumadi tidak menjawab. Melati menahan tangisnya. Karena dia sadar dia terlihat mencurigakan. Dia buang semuanya. Rendra menatap lelaki itu lama. Jumadi, katanya pelan. Kami tidak datang untuk memaksa Anda mengaku. Kami datang untuk memastikan fakta. Tapi semua bukti yang kami temukan mengarah pada Anda. Jumadi tiba-tiba berdiri, berjalan ke belakang rumah. Polisi otomatis ikut, tetapi tidak menyentuhnya. Ia membuka pintu belakang dan berdiri menatap kegelapan kebun pisang. Ferry mengacaukan hidup saya, katanya lirih. Merebut perhatian istri saya. Membuat rumah tangga saya retak. Rendra tetap diam, memberi ruang agar kalimat itu keluar seluruhnya. Tapi saya tidak pernah berniat membunuhnya. Bagas menajamkan pandangan. Lalu apa yang terjadi di gubuk itu? Jumadi perlahan menunduk. Bahunya turun, seperti seseorang yang kehilangan seluruh kekuatan. Saya hanya ingin bicara. Saya ingin dia menjauhi keluarga saya. Saya ingin dia berhenti mengacaukan rumah saya. Lalu? Tanya Rendra lembut. Jumadi memejamkan mata. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan polisi, ia tampak benar-benar hancur. Saya kehilangan kendali, bisiknya. Dia mendorong saya duluan. Kami saling tarik. Saya terpeleset. Dia terjatuh. Saya mengambil linggis di lantai untuk menakut-nakuti. Rendra menatapnya tanpa interupsi. Dan ketika dia mundur, dia terpukul. Bukan saya yang memukulnya. Dia menabrak sisi linggis itu. Kepalanya membentur. Bagas bertanya cepat, Anda yakin itu tidak disengaja? Jumadi mengangguk, hampir seperti memohon.
Saya tidak berniat membunuhnya. Demi Tuhan. Rendra menarik napas panjang. Lalu kenapa Anda memindahkan tubuhnya? Kenapa bungkus? Kenapa buang di sawah lain? Jumadi menutup wajahnya dengan tangan. Saya panik. Melati menangis lebih keras. Saya pikir, kalau orang tidak tahu dia ada di dekat gubuk itu, mungkin saya bisa lolos. Saya bisa melindungi keluarga saya. Bagas mencatat semuanya dengan cepat. Dan karung? Dari mana Anda dapat? Dari gudang di dekat bengkel tempat saya bekerja. Saya ambil karena saya tidak tahu harus bagaimana. Rendra menatap Jumadi seperti menatap seseorang yang berdiri di tepi jurang, bukan seorang monster, tetapi seorang manusia yang memilih jalan salah karena ketakutan dan kebencian. Jumadi, kata Rendra, kami akan membawa Anda ke kantor. Anda punya hak untuk menjelaskan seluruh kronologi secara resmi. Tapi Anda perlu tahu, semua keputusan yang Anda ambil setelah kejadian, membuat kasus ini semakin berat. Jumadi tidak melawan. Ia mengangkat kedua tangannya perlahan, menyerahkan dirinya sepenuhnya. Melati jatuh berlutut, menangis keras. Maafkan saya, semua ini terjadi karena saya. Jumadi menoleh pada istrinya satu kali. Wajahnya penuh kepasrahan. Ini bukan salahmu, Melati. Jangan pernah bilang itu lagi. Polisi memasang borgol, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketenangan yang panjang dan dingin. Jumadi berjalan keluar rumah dengan langkah berat. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik jendela, bisikan kembali menyebar di sepanjang gang. Dan di tengah semua itu, Melati hanya bisa terduduk, memegangi wajahnya, menyadari bahwa seluruh rahasia yang ia sembunyikan selama ini akhirnya runtuh dalam satu malam. Di jalanan gelap Gerajagan, sirine mobil polisi tidak menyala. Mereka tidak perlu menarik perhatian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak penemuan karung di Sumbersari, sebuah pengakuan, meski setengah hati, akhirnya muncul ke permukaan. Namun bagi Kapolsek Rendra, pengakuan bukanlah garis finish, itu baru permulaan. Pengakuan tanpa bukti hanyalah cerita, dan dalam kasus pembunuhan, cerita tanpa pembuktian tidak akan bertahan di hadapan hukum. Karena itu, sebelum mentransfer Jumadi ke kantor Polsek Purwoharjo, Rendra memberikan instruksi baru kepada Bagas. Kita harus menutup celah. Pengakuannya masih rapuh. Kita butuh jalur barang bukti lengkap, tegasnya. Bagas mengangguk cepat. Karung, tali, jejak tanah, dan jalur pembelian. Betul, jawab Rendra. Kita mulai dari karung. Jejak karung Goni. Pagi berikutnya, udara masih lembab ketika tim reskrim bergerak menuju Gerajagan. Bukan ke rumah Melati, bukan ke gubuk sawah, tetapi ke arah deretan toko beras kecil di pinggir jalan raya desa. Karung yang digunakan untuk membungkus tubuh Ferry bukan karung pupuk petani. Itu karung Goni tebal, jenis yang hanya dijual di beberapa toko besar. Ada 3 toko beras di radius 2 km. Polisi mendatangi semuanya. 2 toko pertama menjawab sama, tidak ada pembelian mencurigakan dalam beberapa hari terakhir. Namun toko ketiga, toko beras Sumber Makmur, memberikan reaksi berbeda. Pemiliknya, Pak Darwoto, pria berusia sekitar 50-an dengan tubuh besar dan suara berat, tampak langsung ragu ketika polisi menunjukkan foto karung bukti. Ini, seperti karung yang kami jual, katanya perlahan. Rendra menimpali, apakah ada orang membeli karung Goni ukuran besar dalam beberapa hari terakhir? Pak Darwoto mengusap dagunya. Tunggu sebentar. Ia masuk ke belakang, mengambil buku catatan kecil lusuh berisi daftar transaksi kas besar. Buku itu penuh angka, coretan, dan catatan singkat. 2 hari lalu, ia akhirnya berkata, ada 2 orang laki-laki membeli 3 karung Goni dan tali rafia tebal. Pembeliannya malam hari. Saya ingat karena waktu itu toko hampir tutup. Bagas segera menatap Rendra. 2 orang. Ya, jawab Pak Darwoto. Yang beli 2 orang. 1 banyak bicara, 1 lagi hanya diam. Yang diam itu, kelihatannya tidak nyaman, entah karena lelah atau marah. Rendra mencondongkan tubuh. Apa Anda ingat ciri-cirinya? Pak Darwoto berpikir. Yang banyak bicara kira-kira umur 30,
tubuh kurus, memakai jaket hitam. Yang diam, saya kira umur lewat sedikit dari itu. Tubuh besar, tidak banyak bicara. Bagaimana dengan wajahnya? Saya tidak melihat jelas karena mereka memakai masker kain. Tapi saya ingat satu hal, yang besar jalannya agak menyeret. Seperti kelelahan, atau menahan emosi. Bagas mengeluarkan foto. Apakah yang besar seperti ini? Ia menunjukkan foto Jumadi. Pak Darwoto menatap foto itu lama. Sangat lama. Lalu ia mengangguk pelan. Tepat. Yang ini. Dia orangnya. Rendra merasakan dada kirinya mengetat. Campuran antara konfirmasi dan beban berat yang terus bertambah. Dan yang satunya? Anda ingat? Tanya Rendra. Pak Darwoto menggeleng. Yang satu lagi memakai helm setengah wajah. Saya hanya ingat ia membawa motor. Motor bebek. Warna biru tua. Platnya saya tidak hafal. Tapi saya yakin bukan plat luar kota. Rendra diam sejenak. Artinya, ada orang kedua yang terlibat dalam pembelian. Namun bukti di TKP hanya menunjukkan satu pelaku fisik dalam pemindahan mayat. Tidak ada jejak dua orang. Pak Darwoto, lanjut Rendra, berapa lama mereka berada di toko? Mungkin 3 atau 4 menit. Mereka terburu-buru. Yang besar tidak bicara sama sekali, hanya menatap lantai. Bagas mencatat semua dengan cepat. Rendra kemudian mengajukan pertanyaan terakhir, yang bisa menjadi penentu arah baru kasus. Ketika mereka membeli, apakah mereka terlihat panik? Pak Darwoto menggeleng perlahan. Tidak. Yang besar terlihat gelisah, tapi bukan panik. Yang kurus, justru sangat tenang. Rendra dan Bagas saling menatap. Bukan panik, bukan ketakutan. Tenang. Seperti tahu apa yang ia lakukan. Sosok kedua yang misterius. Di luar toko, Bagas membuka catatan sementara. Pak, katanya, kalau pembeli karung ada 2 orang, berarti ada kemungkinan rencana ini tidak spontan. Tergantung, jawab Rendra sambil menatap jalanan desa yang lengang. Bisa saja orang kedua tidak tahu tujuannya untuk apa. Bisa juga ia hanya mengantar. Atau, ia memang terlibat penuh. Bagas tidak langsung menyimpulkan. Tapi jejak di TKP hanya menunjukkan 1 orang membawa karung. Benar, sahut Rendra. Tapi pembelian barang dilakukan 2 orang. Kombinasi ini janggal. Rendra kemudian memutuskan 1 langkah penting. Kita cari CCTV di sepanjang jalan antara toko dan jalur pulang ke rumah Jumadi. Minimal motor yang digunakan bisa mengarah ke siapa orang kedua itu. CCTV Gapura Desa. Ternyata CCTV di Gapura Grajagan masih berfungsi, meski gambar tidak terlalu bersih, tetapi cukup untuk melihat siluet motor dan gerakan tubuh 2 orang. Petugas ID Desa memundurkan rekaman hingga 2 malam lalu. Dan saat jam 21.57, terlihat 2 orang naik motor bebek biru tua melaju ke arah timur, tepat setelah lokasi toko beras. Pengemudi memakai jaket hitam. Orang yang dibonceng tampak besar, bahunya lebar, jelas Jumadi. Bagas berbisik, "Ini mereka." Rendra mengangguk. Zoom wajah pengemudi. Petugas memperbesar gambar. Meski kabur, terlihat siluet laki-laki bertubuh kurus, memakai helm, tetapi wajah bagian bawahnya terlihat. Rahang lancip, kulit sawo matang, mata cekung. Bagas langsung mengeluarkan catatan yang ia dapat dari kompetitor bengkel tempat Ferry bekerja. "Pak, saya rasa saya tahu siapa ini." "Siapa?" Bagas menunjukkan nama itu. Roni Aji Prakoso, rekan kerja Ferry di bengkel, dikenal temperamental, sering bersama Jumadi di beberapa kegiatan kemasyarakatan, dan pernah cekcok kecil dengan Ferry seminggu sebelum korban hilang. Rendra memandang foto itu lama. Kalau Roni ikut membeli karung, katanya perlahan, berarti kemungkinan dia ada sebelum atau sesudah kejadian. Bisa sebagai saksi, bisa juga membantu. Bagas bertanya hati-hati, apakah ini berarti Jumadi tidak bekerja sendirian? Rendra menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menjawab langsung. Ia melihat rekaman CCTV sekali lagi, memperhatikan gestur Roni yang terlihat memutar kepala ke kiri kanan, seperti memastikan tidak ada yang melihat. "Bagas," akhirnya ia berkata,
Siapapun yang terlihat seperti memantau, biasanya bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Pemeriksaan lanjutan. Sore itu, Jumadi kembali diperiksa. Rendra menempatkannya di ruangan khusus, tidak menekan, tetapi juga tidak memberi ruang berbohong. Jumadi, kata Rendra pelan, kami tahu Anda tidak membeli karung sendirian. Jumadi mengangkat wajah. Kerutan di dahinya bertambah. Rendra meletakkan foto CCTV di meja. Kami tahu Roni bersama Anda malam itu. Mata Jumadi melebar. Bibirnya terbuka sedikit. Tidak ada bantahan cepat seperti biasanya. Jelaskan, kata Rendra. Roni datang sebelum atau sesudah kejadian. Jumadi memejamkan mata. Ia meremas rambutnya, seperti menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Akhirnya ia berkata perlahan, Roni datang setelah semua terjadi. Bagas mencatat cepat. Apa maksudnya datang setelah semua terjadi? Saya menemukannya di jalan menuju rumah. Saya sedang linglung, bingung harus apa. Dia bertanya kenapa saya berkeringat dan kenapa wajah saya pucat. Saya tidak jawab. Lalu? Tanya Rendra. Saya bilang saya butuh karung, saya butuh tali, saya butuh mengangkut sesuatu yang berat. Apakah Roni bertanya untuk apa? Ia bertanya, jawab Jumadi lirih. Tapi ia tidak bertanya lebih dari itu. Dan Anda mengajaknya membeli karung? Jumadi mengangguk. Apakah dia tahu karung itu untuk membungkus Ferry? Hening panjang memenuhi ruangan. Tidak, jawab Jumadi akhirnya. Dia tidak tahu. Dia hanya ikut. Dia pikir saya ingin membuang sampah besar di bengkel. Apakah Anda yakin? Tanya Rendra. Jumadi mengangguk keras. Dia tidak melihat tubuh Ferry. Dia tidak ikut ke gubuk. Dia tidak lihat apa yang saya lakukan. Bagas menutup buku catatannya. Bagaimana kami bisa percaya? Jumadi mengangkat kedua tangannya. Wajahnya memohon. Saya bersumpah. Setelah membeli karung, kami berpisah. Saya membawa barang itu sendiri. Sebuah jeda. Berat. Hening. Rendra tahu satu hal. Orang berdosa sering memilih kebohongan yang menyakitkan daripada kebenaran yang menghancurkan. Ia belum tahu apakah Jumadi berbohong atau jujur. Tapi penyelidikan belum selesai. Pengecekan motor dan lokasi bengkel. Bagas dan dua anggota lain menuju bengkel tempat Ferry dan Roni bekerja. Bengkel itu kecil, dengan atap seng dan bau oli yang pekat. Roni sedang bekerja, mengencangkan baut roda motor pelanggan. Wajah Roni berubah tegang saat melihat polisi mendekat. Roni Aji Prakoso, tanya Bagas. Roni berdiri perlahan. Ya, ada apa, Pak? Kami ingin memeriksa motor Anda. Motor bebek biru tua itu diparkir di samping bengkel. Platnya cocok dengan yang terlihat di CCTV. Bagas memakai sarung tangan lateks lalu memeriksa bodi motor, jok belakang, dan bagian bawah rangka. Di dekat footstep belakang, ia menemukan sesuatu yang sangat kecil namun sangat penting. Serat karung goni. Bukan serpihan besar, hanya serat kecil yang tersangkut di ujung besi. Tapi itu cukup untuk memperkuat bukti bahwa Roni memang ada pada saat pembelian atau pengangkutan. Roni, kata Bagas, kami ingin Anda ikut ke kantor untuk klarifikasi. Roni tampak gugup. Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma ikut beli karung. Itu saja. Bagas menatapnya dalam. Kami ingin dengar versi Anda. Interogasi Roni. Roni duduk di ruang interogasi. Ia gelisah, tetapi tidak tampak berbohong. Saya hanya ikut beli karung, Pak. Setelah itu saya pulang. Saya tidak tahu apapun tentang Ferry. Bagas memperhatikan gerakan tubuhnya. Gugup, tetapi bukan manipulatif. Roni seperti orang yang terseret dalam sesuatu yang tidak ia mengerti. Rendra mengajukan pertanyaan utama. Kenapa Anda mau ikut Jumadi membeli karung malam-malam? Roni menghela napas panjang. Karena dia teman. Dan dia kelihatan kacau. Saya takut dia melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Kenapa Anda tidak menanyakan lebih jauh? Tanya Bagas. Roni menutup wajahnya. Saya takut. Dia terlihat marah. Tapi juga sedih.
Saya tidak tahu. Apakah dia menelepon Anda dulu? Tanya Rendra. Tidak. Saya bertemu dia di jalan, dekat pos ronda. Apakah dia bawa karung waktu itu? Tidak. Dia hanya jalan sendirian. Rendra mencondongkan tubuh. Apakah Anda mendengar dia bicara tentang Ferry? Roni tampak terkejut. Tentang Ferry? Tidak pernah. Yang saya tahu mereka sempat bertengkar 2 kali, tapi itu urusan pribadi mereka. Bagas menatap Rendra. Pak, saya rasa dia bilang jujur. Rendra tidak menjawab. Ia menatap Roni lama, lalu berkata, kami akan periksa alibi Anda. Jika benar Anda tidak terlibat, Anda akan pulang. Tapi sampai saat itu, Anda tetap di sini. Bukti yang mengunci. Sore itu, lab forensik mengirim pesan penting. Linggis yang ditemukan di gubuk mengandung campuran sidik jari Jumadi dan percikan darah korban. Tidak ada sidik jari Roni. Tidak ada DNA orang lain. Jejak seretan di tanah cocok dengan pola langkah satu orang bertubuh besar. Serat kain abu-abu gelap ternyata cocok dengan jaket lama Jumadi yang ditemukan di dalam lemari rumahnya. Masih basah, terselip di balik tumpukan pakaian lain, seperti disembunyikan terburu-buru. Dan karung yang dibeli? Seratnya cocok dengan sisa serat kecil yang ditemukan di TKP. Dengan itu, garis besar peristiwa mulai jelas. Jumadi dan Ferry bertemu di gubuk sawah. Terjadi pertengkaran fisik. Ferry terjatuh, kepalanya terbentur, menyebabkan luka fatal. Jumadi panik dan meminta bantuan tidak langsung dari Roni untuk membeli karung. Setelah pembelian, Roni pulang. Jumadi membawa karung sendiri ke gubuk dan memasukkan tubuh Ferry. Ia memanggul karung itu melewati jalur selatan menuju lokasi pembuangan. Semua bukti mengarah pada satu pelaku utama, Jumadi. Orang kedua hanyalah saksi yang tidak tahu apa-apa. Kesimpulan sementara. Sore itu, Kapolsek Rendra menutup map besar berisi rangkaian bukti. Semua elemen mulai menyatu. Pembelian karung oleh 2 orang. Jejak 1 orang di TKP. Rekaman CCTV. Serat karung di motor Roni. Serat jaket di TKP. Linggis yang cocok dengan luka korban. Dan pengakuan Jumadi yang semakin runtuh oleh bukti fisik. Rendra menatap Bagas. Suaranya pelan tapi tegas. Sekarang kita punya gambaran penuh. Rekonstruksi harus dilakukan segera. Biarkan desa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bagas mengangguk. Ini akan jadi rekonstruksi yang tidak mudah, Pak, katanya. Rendra membalas, tidak ada rekonstruksi pembunuhan yang mudah. Kalimat itu masih melekat di pikiran Bagas ketika pagi berikutnya matahari belum sepenuhnya naik, tetapi puluhan warga sudah berkerumun di tepi jalan desa. Mereka berdiri di belakang garis polisi yang membentang panjang, menunggu sesuatu yang selama ini hanya mereka lihat di televisi. Rekonstruksi lengkap kasus pembunuhan yang sedang mengguncang kampung mereka sendiri. Polsek Purwoharjo menutup jalur masuk ke sawah Sumbersari. Jalur setapak yang biasanya hanya dilewati petani kini dipenuhi polisi berseragam hitam, tim Inafis, penyidik reserse, dan petugas dokumentasi dari Polres. Mobil Inafis sudah terparkir di sudut sawah. Kamera tripod berdiri di berbagai titik, siap merekam setiap langkah. Di tengah keramaian itu, Jumadi turun dari mobil tahanan dengan tangan diborgol. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tubuhnya tampak lebih kurus dari hari pertama ia ditangkap. Ia berdiri mematung saat Rendra menghampirinya. Jumadi, kata Rendra pelan tetapi tegas, hari ini kita ingin memastikan seluruh rangkaian kejadian. Kamu akan menunjukkan apa yang kamu lakukan. Tanpa bohong, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Jumadi menelan ludah. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya mengerti. Bagas berdiri di samping Rendra, membawa papan skenario rekonstruksi. Ada 27 adegan yang harus diperagakan pagi itu. Semua warga diharapkan menjauh dari garis polisi. Teriak salah satu petugas melalui pengeras suara portabel. Rekonstruksi akan dimulai. Kerumunan mundur beberapa langkah. Tetapi mata mereka tetap lekat ke arah gubuk sawah yang menjadi pusat adegan. Adegan 1, 6, saat bertemu. Jumadi dibawa ke tepi gubuk sawah kecil yang terbuat dari bambu tua dan atap seng berkarat.
Ia berdiri di dekat pintu, sementara seorang pemeran pengganti berperan sebagai Ferry Ananta, mengenakan pakaian serupa dengan yang terakhir kali dipakai korban. Bagas membaca narasi. Adegan pertama, Ferry datang ke gubuk sawah sekitar pukul 21 untuk mengambil motor dan menemui seseorang. Pemeran pengganti Ferry masuk ke dalam gubuk, menyalakan satu lampu bohlam kecil yang digantung di paku bambu. Rata-rata warga yang menonton mengangguk pelan, seakan mereka baru menyadari bahwa gubuk itu, yang selama ini tempat alat tani dan berteduh saat hujan, ternyata menjadi saksi awal tragedi. Bagas melanjutkan. Adegan berikut. Jumadi menyusul Ferry sekitar pukul 21.30 setelah menerima pesan singkat dari korban. Jumadi diminta memperagakan langkahnya. Ia berjalan lambat, seperti mencoba mengingat apa yang terjadi. Tubuhnya tampak menegang ketika ia masuk ke dalam gubuk. Rendra mengamati raut wajahnya. Ingat, lakukan seperti yang benar-benar terjadi. Jumadi mengangguk. Di dalam gubuk, mereka berhadapan. Apa yang kamu lakukan setelah masuk? Tanya Bagas. Jumadi menghela napas panjang. Saya tanya dia, maksudnya apa mendekati istri saya? Kerumunan di luar garis polisi langsung berbisik. Nama Melati sudah lama menjadi gunjingan sejak polisi memeriksa rumahnya, tetapi warga baru mendengar langsung dari mulut pelaku. Pemeran Ferry menjawab sesuai skenario. Saya hanya memperbaiki motor, Mas. Tidak lebih. Dan setelah itu, tanya Bagas. Saya marah. Dia bilang dia tidak peduli saya ada atau tidak. Dia bilang saya terlalu kasar pada istri sendiri. Bagas menghentikan. Cukup. Kita lanjut. Adegan 7:11, pemicu kekerasan. Di dalam gubuk, polisi menandai lantai tanah dengan cat putih, lokasi di mana percikan darah asli ditemukan. Papan bukti bernomor ditancapkan di tanah. Kamera fokus. Adegan 7, kata Bagas. Pertengkaran berubah menjadi kontak fisik. Jumadi diminta memegang bahu pemeran Ferry persis seperti malam kejadian. Tangannya bergetar, tapi ia tetap melakukannya. Korban mendorong pelaku, ujar Bagas, membaca hasil pemeriksaan forensik yang menemukan memar di lengan Jumadi sesuai pola cengkeraman. Pemeran Ferry mendorong Jumadi. Jumadi mundur satu langkah. Semua mata warga mengikuti gerakan itu dengan tegang. Adegan berikut, pelaku memukul. Jumadi menolak memegang properti linggis terlebih dulu. Saya tidak ingat mengambilnya dengan sadar. Tapi linggis itu ada di tanganmu ketika Ferry jatuh. Benar? Tanya Rendra. Lelaki itu terdiam. Kemudian mengangguk. Linggis kecil, replika yang tidak tajam, diberikan kepadanya. Cekrek. Kamera merekam dari 3 sudut. Jumadi mengayunkan linggis pelan, memperagakan pukulan yang mengenai bagian belakang kepala korban. Pemeran Ferry jatuh sesuai instruksi. Beberapa warga menutup mulut. Ada yang menggeleng. Ada ibu-ibu yang langsung memeluk anaknya. Gubuk itu, yang sehari-hari hanya dianggap bangunan reot, kini berubah menjadi tempat yang membuat perut siapapun terasa mual. Adegan 12:16, panik. Setelah pemeran Ferry jatuh, Bagas membaca skenario berikutnya. Adegan 12, pelaku panik dan memeriksa tubuh korban. Jumadi berlutut, memegang bahu pemeran korban. Ekspresi wajahnya menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Ia memperagakan bagaimana ia mengguncang tubuh Ferry, berharap Ferry bangun. Adegan 13, pelaku menyadari korban tidak bergerak. Jumadi mengangguk perlahan. Saya tahu dia mati, karena kepalanya berdarah. Saya tidak tahu harus apa. Dan apa yang kamu lakukan berikutnya? Saya keluar sebentar, lalu kembali dengan linggis yang saya letakkan di luar. Ia menunjuk titik di sebelah pintu gubuk. Tim forensik sudah membuktikan bahwa linggis memiliki sidik jarinya dan darah korban. Rekonstruksi semakin memperkuat bukti fisik tersebut. Adegan 17:20, membungkus mayat. Di luar gubuk, karung goni besar dan plastik cling wrap disiapkan sebagai properti. Proses ini membuat kerumunan warga semakin gempar. Mereka tahu apa yang akan diperagakan, tetapi tetap tidak siap melihatnya langsung. Jumadi, kata Rendra, tunjukkan bagaimana kamu membawa karung ke sini.
Jumadi mengambil properti karung dengan kedua tangan dan membawanya masuk gubuk. Adegan 17. Pelaku membuka plastik untuk membungkus tubuh korban. Di lantai, pemeran Ferry membaringkan diri. Jumadi membuka plastik lebar-lebar lalu memperagakan bagaimana ia menutupi tubuh korban. Terlihat jelas betapa canggung dan paniknya gerakan itu. Lanjut, kata Bagas. Adegan 18. Pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam karung. Perlahan, Jumadi menggulung plastik lalu mendorong tubuh pemeran korban ke dalam karung. Polisi mencatat bagaimana posisi tubuh korban cocok dengan posisi mayat sebenarnya saat ditemukan. Beberapa warga memilih memalingkan wajah. Dari sini, ucap Bagas, mayat dibawa keluar gubuk. Adegan 21-24, membawa mayat ke pematang. Di luar, garis putih yang menandai jejak langkah pelaku sudah dibuat mengikuti hasil analisis drone dan penyisiran tanah. Jumadi, kata Bagas, ingat jalurmu malam itu. Jumadi mengangguk, menatap jalur setapak yang diterangi matahari pagi. Ia memanggul properti karung itu di bahunya. Begitu ia melangkah, suasana menjadi sangat hening. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Bagas memperhatikan sol sepatunya. Benar. Pola langkah yang ditemukan tim Inavis cocok dengan langkah seseorang yang membawa beban berat, tetapi bergerak cepat. Berhenti, kata Bagas di titik di mana tanah yang mengandung partikel berbeda ditemukan. Apa yang terjadi di sini? Jumadi menjawab pelan, saya berhenti sebentar, Pak. Nafas saya sesak. Skenario itu cocok dengan temuan forensik. Di titik itu terdapat sedikit tanah pekarangan yang tidak berasal dari sawah, tanah dari sandal pelaku, bukan dari karung. Lanjut. Jumadi kembali berjalan. Ia berhenti di titik akhir, lokasi di mana Samsuri menemukannya. Adegan 23. Pelaku meletakkan karung di pinggir pohon johar. Jumadi meletakkan karung itu perlahan, persis seperti posisi ketika ditemukan. Bagas mencatat. Rendra menatap karung itu lama, seolah ingin memastikan tidak ada yang terlewat. Adegan 25-27. Pelaku pergi. Bagas membaca adegan terakhir. Adegan 25. Pelaku meninggalkan lokasi melalui jalur selatan. Jumadi memperagakan langkahnya. Tidak ada jejak 2 orang, cocok dengan kesimpulan akhir. Adegan 26. Pelaku menuju jalan desa tanpa membawa apapun. Wajah Jumadi semakin muram. Dan akhirnya, adegan 27. Pelaku berjalan pulang sendirian. Tanpa karung. Tanpa bukti. Bagas menutup papan skenario. Seluruh rekonstruksi selesai. Reaksi warga. Begitu petugas mengumumkan rekonstruksi berakhir, suasana langsung berubah. Warga berdesakan, sebagian dengan wajah ngeri, sebagian dengan kepala menggeleng tidak percaya. Seorang bapak paruh baya berkata pelan, saya bertemu Jumadi malam itu. Tapi saya kira dia baru pulang kerja. Seorang ibu muda menangis. Saya tahu Ferry. Dia sering lewat depan rumah kalau pulang dari bengkel. Masya Allah. Ada pula yang marah. Kenapa tega sekali melakukan itu? Jumadi hanya menunduk. Ia tidak membantah. Tidak menangis, tidak mengelak. Ia sudah menyerah sejak linggis dan CCTV ditemukan. Konfirmasi dan finalisasi. Ketika semua warga sudah menjauh, Rendra memanggil Bagas. Semua adegan sesuai, kata Bagas. Tidak ada perubahan signifikan dari hasil penyidikan. Rendra mengangguk. Akhiri semuanya di kantor nanti. Kita buat BAP lengkap untuk pelimpahan berkas. Baik, Pak. Mereka menatap gubuk sawah yang kini dikelilingi garis polisi. Sebuah bangunan kecil yang menyimpan kebenaran paling gelap dari kasus ini. Bagas, ucap Rendra, inilah bagian paling sulit dari pekerjaan kita. Apa itu, Pak? Mengembalikan rasa aman pada desa. Sementara kita tahu, tragedi seperti ini tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap sawah yang perlahan kembali menerima sinar matahari. Rekonstruksi selesai. Tapi luka di hati warga Grajagan dan Sumbersari baru saja mulai terbuka. Kalimat itu terus menggema di kepala Bagas ketika sore mulai merambat turun,
perlahan menelan warna kuning keemasan yang bersinar di atas sawah. Mobil-mobil polisi satu persatu meninggalkan lokasi rekonstruksi, menyisakan garis kuning yang berkibar pelan ditiup angin dan tanah yang masih basah oleh jejak langkah puluhan petugas. Gubuk kecil itu kembali tampak kosong, tetapi tidak lagi terlihat seperti tempat sederhana untuk berteduh. Kini ia berdiri seperti monumen kelabu dari kemarahan, kecemburuan, dan keputusan fatal seorang manusia. Di kejauhan, warga masih berdiri bergerombol, meski diminta pulang sejak setengah jam lalu. Mata mereka tidak lepas dari gubuk itu, seakan takut jika mereka berpaling, sesuatu yang gelap akan muncul lagi dari balik bambu-bambu tua tersebut. Bagas menutup buku catatannya dan memasukkannya ke dalam tas selempang. "Pak," katanya pada Rendra yang berdiri memandang arah sawah, "kita harus kembali ke kantor." Press release menunggu. Rendra tidak langsung bergerak. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang berusaha melepaskan beban yang tidak bisa benar-benar hilang. "Bagas," ujarnya perlahan, "kita bisa menutup kasus ini di atas kertas. Tapi desa tidak akan menutupnya dalam hati mereka. Tidak dalam waktu dekat." Bagas mengangguk. "Saya paham, Pak." Pada akhirnya mereka berbalik, meninggalkan sawah itu untuk terakhir kalinya hari itu. Namun keduanya tahu, kisah yang dimulai dari sebuah karung goni di ujung pematang itu akan bertahan lama di kepala para warga. Menuju suasana yang berubah. Di Polsek Purwoharjo, suasana tampak lebih sibuk daripada biasanya. Para intel mondar-mandir membawa map, penyidik mengetik laporan akhir, dan bagian administrasi menyiapkan dokumen pelimpahan tahap 1 ke kejaksaan. Di salah satu ruangan, Jumadi duduk di bangku besi, tangan terborgol di depan, tubuhnya membungkuk. Penjaga duduk beberapa meter darinya. Meski pengawasan itu terasa lebih simbolis daripada antisipasi, Jumadi tidak tampak seperti orang yang ingin melarikan diri. Tatapannya kosong, seakan seluruh kelelahan mentalnya menindih tubuhnya sampai tidak bisa berdiri tegak. Ketika Rendra masuk, Jumadi mengangkat kepala sedikit. "Saya sudah ikut semua, Pak," katanya pelan. "Semua adegan. Semua yang saya ingat." Rendra menatapnya. "Kami sudah melihat kesesuaiannya. Tidak ada kontradiksi yang berarti. Lalu, bagaimana sekarang? Apa yang kamu lakukan sudah jelas. Sudah ada bukti. Sudah diverifikasi dari berbagai sisi. Berkas segera dilimpahkan. Kamu akan disidangkan." Jumadi tidak menjawab, hanya menunduk, seolah mendengar sesuatu yang sudah lama ia tahu akan terjadi. Rendra meninggalkannya dan menutup pintu ruang tahanan perlahan. Uang press release. Pukul 5 sore, aula kecil Polsek dipenuhi wartawan lokal dan beberapa media regional. Latar belakang banner bertuliskan, "Pengungkapan kasus pembunuhan dengan penemuan mayat dalam karung, Purwoharjo, Banyuwangi," dipasang, dan di depannya meja panjang disiapkan untuk Kapolsek, Kanit Reskrim, dan dokter forensik RSUD Blambangan. Kamera menyala. Mikrofon didorong lebih dekat. Rendra menarik napas sebelum memulai. "Terima kasih rekan wartawan yang hadir. Hari ini kami menyampaikan perkembangan akhir kasus penemuan mayat dalam karung yang ditemukan di sawah desa Sumbersari pada tanggal 11 Juni kemarin." Rendra membacakan kronologi singkat, penemuan karung oleh petani, identifikasi korban sebagai Ferry Ananta, rekam jejak sosial korban, penangkapan dan pemeriksaan Jumadi, hingga rekonstruksi penuh yang dilakukan pagi tadi. Motif pelaku adalah kecemburuan dan emosi sesaat akibat dugaan hubungan khusus antara korban dan istri pelaku. Kameramen menyesuaikan fokus. Wartawan mencatat cepat. Pelaku memukul korban menggunakan linggis yang disimpan di dekat gubuk sawah. Korban meninggal di tempat akibat benturan keras di belakang kepala. Pelaku kemudian membungkus korban dengan plastik dan memasukkan ke dalam karung, lalu membuangnya di ujung sawah yang sepi. Seorang wartawan mengangkat tangan. "Apakah ada dugaan pelaku kedua?" Sampai saat ini tidak ada indikasi keterlibatan orang lain. Semua bukti fisik, digital, serta jejak di lapangan menunjukkan pelaku tunggal. Wartawan lain menyusul. "Pak, banyak warga mengatakan mereka tidak mendengar suara teriakan atau keributan. Bagaimana itu dijelaskan?" Bagas menjawab menggantikan Rendra. "Pertengkaran terjadi di dalam gubuk kecil, jauh dari rumah warga. Korban terpukul sekali, langsung jatuh.
Tidak ada waktu bagi korban berteriak. Wartawan mencatat lagi. Apakah istri pelaku ikut bertanggung jawab? Rendra menjawab tegas. Tidak ada bukti bahwa istri pelaku mengetahui atau terlibat. Ia hanya memberikan keterangan sebagai saksi. Konferensi pers berlangsung sekitar 30 menit. Sebelum akhirnya Rendra mengakhiri dengan kalimat. Dengan ini kami nyatakan, penyidikan selesai. Berkas kasus ini kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kamera berhenti. Mikrofon ditarik. Wartawan bubar. Tetapi cerita tidak berhenti di ruangan itu. Desa sangat berbeda setelah kasus. Sementara polisi menyelesaikan administrasi terakhir, desa terus memberitakan tragedi itu melalui mulut ke mulut. Sumbersari, yang biasanya sunyi jelang senja, kini selalu terdengar suara diskusi tertahan di teras rumah warga. Warkop Pak Soleh, tempat korban pernah terlihat, tampak sepi. Pemiliknya duduk memandang meja-meja kosong dengan wajah bingung. Biasanya ramai malam. Sekarang hampir tidak ada yang mau duduk di sini, katanya pada salah seorang pelanggan yang datang sebentar untuk membeli kopi sachet. Orang-orang bilang takut lewat setelah gelap. Di rumah korban, keluarga Ferry sedang menerima kedatangan banyak pelayat. Ibunya, Bu Sri, duduk di pojok ruangan, memegang foto anaknya, masih tidak percaya bahwa putra yang ia besarkan dengan susah payah berakhir dalam karung yang dibuang di sawah. Setiap ucapan bela sungkawa terdengar seperti gema jauh yang tidak bisa ia tangkap sepenuhnya. Ia masih melihat wajah Ferry yang nakal pada usia 7 tahun, bukan sosok dewasa yang tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengerikan. Tetangganya mencoba menghibur. Namun kehilangan anak tidak pernah bisa disembuhkan oleh kata-kata. Di rumah Jumadi, situasi tidak kalah kacau. Melati duduk menatap lantai, sementara keluarganya dan tetangga terdekat mendampinginya. Ia mengalami tekanan mental dan dianggap memerlukan pengawasan. Sebagian warga menganggapnya pemicu tragedi. Ada bisikan-bisikan yang menyakitkan, gara-gara perempuan ini anak orang mati, atau, kalau tidak ada selingkuh, tidak akan seperti ini. Tetapi polisi tahu, penilaian warga bisa jauh lebih kejam daripada hukuman pidana. Malam setelah pelimpaman berkas, Bagas kembali ke Polsek setelah mengantar dokumen terakhir ke kejaksaan. Hari sudah gelap. Lampu-lampu neon kantor memantulkan warna kuning pucat di lorong sempit. Rendra duduk di meja, membuka laporan penutup penyidikan. Ia menandatangani halaman terakhir, kemudian menutup map itu dengan tegas. Keputusan yang secara administratif mengakhiri perkara ini. Bagas, katanya tanpa mengalihkan pandangan, kasusnya selesai. Bagas menarik kursi dan duduk. Ya, Pak. Tapi kau tahu sendiri, tidak ada yang benar-benar selesai. Bagas menatap jendela. Dari luar terlihat bayangan batang-batang pohon bergerak pelan tertiup angin. Ferry sudah meninggal, lanjut Rendra. Jumadi akan dihukum. Masyarakat akan terus membicarakannya sampai mereka lelah. Bagas menunduk. Dan sawah itu akan dikenal sebagai sawah karungan. Rendra tersenyum miris. Sudah pasti, di desa seperti ini, nama-nama buruk lebih cepat menyebar dibanding kabar panen berhasil. Ada jeda panjang. Keduanya diam, memikirkan hal yang sama. Tragedi di desa tidak pernah berdampak pada satu rumah saja, tetapi merembet pada seluruh wilayah kecil itu seperti retakan pada kaca bening. Dapatkah desa kembali normal? Beberapa hari kemudian, garis polisi di sawah dicopot. Para petani kembali bekerja, meski dengan langkah hati-hati. Tidak ada yang mau melihat ke arah pohon johar itu terlalu lama. Bahkan suara burung pun terasa berbeda bagi mereka. Samsuri, petani yang pertama kali menemukan karung, masih belum kembali ke sawah sendirian. Ia selalu mengajak tetangga untuk menemani, setidaknya beberapa minggu ke depan. Kalau saya sendirian, bayangannya muncul lagi. Akunya pada seorang petugas koramil yang sedang berpatroli. Bau itu, kaki itu, saya masih ingat. Beberapa ibu rumah tangga mulai melarang anak mereka bermain layangan dekat sawah. Suara-suara mulai terdengar dari gang sempit antara rumah warga. Kalau lewat sana malam-malam, katanya masih tercium bau aneh. Ada yang lihat sosok putih di dekat pematang. Tidak usah lewat jalur selatan kalau sudah maghrib. Cerita-cerita liar seperti ini selalu muncul setelah kasus kriminal besar terjadi di sebuah desa. Tidak semua benar.
Tetapi semuanya dipercaya. Catatan penutup penyidik. 3 minggu setelah rekonstruksi, Bagas menutup buku investigasi dengan catatan kecil di halaman terakhir. Kasus ditutup. Motif, cemburu, konflik personal, emosi sesaat. Kronologi sesuai bukti. Tidak ada pelaku kedua. Namun desa akan tetap menyimpan cerita. Kasus seperti ini, korban dibunuh bukan karena kejahatan terorganisir, tetapi karena keretakan rumah tangga dan tekanan sosial, sangat umum di pedesaan. Ia meletakkan pulpen, menatap dinding kosong, dan menghela napas pelan. Selesai bagi hukum, tetapi tidak pernah selesai bagi masyarakat. Epilog kecil dari warga. Beberapa bulan kemudian, meski waktu mulai menghapus ketakutan awal, sawah itu masih dikenal sebagai Sawah Karungan. Warkop Pak Soleh tidak pernah kembali seramai sebelumnya. Melati pindah sementara ke rumah keluarganya di desa lain untuk menghindari tekanan sosial. Ibu Ferry masih meletakkan foto anaknya di dekat jendela, setiap malam menyalakan lampu kecil di bawahnya. Dan Samsuri selalu berjalan memutar, menghindari pohon johar meski matahari bersinar terang. Ia tidak pernah lupa bagaimana karung itu terlihat dalam cahaya pagi yang lembab. Tidak ada lagi sirine. Tidak ada lagi kamera wartawan. Tidak ada lagi garis polisi membentang. Kasus sudah ditutup secara hukum. Tapi di Banyuwangi, setiap kali hujan turun dan angin laut menyeret bau tanah basah ke pematang, warga desa masih mengingat pagi itu. Pagi ketika sebuah karung mengungkap apa yang terjadi ketika emosi mengambil alih manusia dan rahasia gelap pecah di tengah kehidupan desa yang tampak tenang. Dan cerita itu akan tetap menjadi bisikan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.